Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini, Rabu malam. Alhamdulillah kita lanjutkan, kita ingin belajar. Hampir masuk ke pelajaran ke-6. Ya, ini kita lihat dulu latihannya. Kita coba Bapak Ibu sudah paham betul. Kemudian nanti insya Allah kita masuk pelajaran ke-6. Kita masih mudhaf ilaih, ditambah dengan adanya mu'anats. Ya. Mu'anats yakni ya, kata-kata dalam bahasa Arab itu dibagi laki-laki perempuan gitu ya. Ada yang hakiki dan tidak hakiki. Jadi bukan betul-betul perempuan. Bukan betul-betul laki-laki. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga digunakan huwa. Tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu memilih ya laki-laki atau perempuan, itu tidak. Tapi memang ada kategori itu. Sekarang kita sebelum masuk ke sana, ini disuruh membetulkan ini ya, yang ini itu betul atau salah susunan ini gitu. Ini ingin dibikin mudhaf ilaih. Tapi di sini ada kekeliruan. Ya, kekeliruannya apa ini? Nah, kan gitu. Kalau ini apa kekeliruannya ini? Pertama ini. Salahnya di mana ini? Iya, betul. Salahnya apa ini? Nah, ini kalau mudhaf ilaih itu, ini kan mau dinisbatkan kolam kepada at-talib. Ini wajib nakiroh, ya enggak? Nah, ini ada alnya, berarti enggak boleh ada alnya, kan? Ya, sekarang yang sebelahnya ini, kalau ini salahnya di mana ini? Yo, siapa yang lain coba dijawab. Tadi Pak Lebak udah jawab satu, yang kedua siapa? Salahnya di mana itu? Babus saya roti. Iya. Siapa nih yang jawab ya? Pak siapa ini? Zar'an. Oh, Mas Jarhan. Ini harusnya kasroh. Ini babus sayyaroti. Ini salahnya di sini. Ini juga gampang. Ini salahnya di mana? Nah, coba yang lain lagi. Ibu-ibu bagaimana ini? Salahnya ada di Hamidin, Pak. Hamidin. Hamidin. Ya, jadi ini salahnya di sini. Ini. Harusnya di sini Hamidin. Ya. Ini sekarang sebentar. Bentar ya, coba ini. Bu Nabila bagaimana? Paham nggak ini Bu Nabila? Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan ya. Kata yang pertama itu, Bu. Boleh nggak ada alif lamnya ini? Boleh apa enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti itu salah ya. Salahnya di situ. Nggak selama-lamanya sampai hari kiamat itu nggak ada tulisan Rasulullah itu. Rasulnya pakai alif lam itu nggak boleh. Kalau sampai ada alif lam, berarti nanti Allahnya ini nggak ada. Nggak ditulis nanti. Allahnya nggak ditulis. Itu bisa. Ar-Rasul gitu bisa. Satu aja Ar-Rasul. Tapi kalau disandarkan kepada Allah, nggak boleh ada alif lamnya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau yang ini bagaimana? Gampang. Ini gimana Pak Adi ini? Salahnya di mana Pak Adi? Ini sudah betul belum? Yang depan ini sudah betul belum? Belum. Mungkin yang lain Betul, Pak. coba. Betul, Pak. Ismu. Betul. Ya udah Bu Eva aja. Gimana Bu Eva? Salahnya di mana Bu Eva?
Al-waladinya Pak, harusnya al-waladi, jangan al-walada, al-waladun. Ya, ini harusnya ismul Ismul waladi. waladi. Terus yang ini gimana? Mana Bu Eva? Nggak ada Bu Eva ya. Oh, Pak Suhud belum. Jadi silakan Pak Suhud. Ini salahnya Pak Suhud. Oh, mungkin Ibu ini yang ada ya. Ya. Ya Pak, bagus ada nih. Salahnya di mana itu Pak Suhud? Ibnu, Iya, harusnya bagaimana? Ibnu, Iya. Ini ya. Ini harusnya Ibnu, jangan ditanwin ini, nggak boleh tanwin. ya. Ya, sudah. Kemudian pelajaran ini yang di bawahnya ini ya mengingatkan lagi saja Muhammadun, kalau ada ya maka dia menjadi ya Muhammadu. Ustadzun maka menjadi ya Ustadzu. Nah, saya beritahu nih ya, sebetulnya dalam bahasa Arab aslinya itu di sini kalau ustadz itu artinya profesor. Ini artinya profesor. Jadi aslinya nih ya. Di sini ya nanti Bapak Ibu mendengar ada ustadz, doktor, gini tulis singkatannya gini, ustadz, doktor Abdurrahman As-Sudais misalnya gitu. Itu ustadz doktor Abdurrahman As-Sudais. Itu artinya profesor doktor gitu. Cuma kalau doktor ini memang tidak diarabkan, tetap doktor. Nah, yang diarabkan cuma profesor. Jadi ustadz doktor ini profesor doktor Abdurrahman As-Sudais. Cuma memang ini kalau di Indonesia maknanya sudah bergeser ya. Ya tidak mengapa. Misalnya guru TPA juga dipanggil ustadz gitu kan. Ya itu tidak kita salahkan, jangan disalahkan. Karena ininya itu beda apa? Maknanya sudah ada pergeseran itu ada. Dan di sini juga pergeseran itu juga ada. Jadi tidak semua yang dipanggil ustadz itu mesti profesor. Jadi terkadang juga murid itu manggil gurunya ustadz gitu ya. Di halaqah Quran juga begitu. Mungkin yang ikut halaqah Quran memanggil gurunya itu ustadz atau ustadzah meskipun mereka bukan profesor. Itu mereka memanggil ustadzah atau ustadz gitu. Tapi ini saya beritahu ini cuma untuk memberitahu asalnya yang benar ini maknanya ini profesor. Ya. Nah sekarang di email kok sering gitu ya, Tat? Di email ke atasan itu kadang Ustadz juga nyebut. kalau ustadz itu untuk seseorang yang mengajar gitulah pokoknya gurunya gitu ya. Tapi kalau bukan pengajar ya mestinya bukan ustadz gitu. Ya, Saya sering baca di email-email itu ke manajernya itu manggilnya Ustadz apa gitu. Iya. Walau enggak jadi kalau itu enggak bisa gitu. Nah, itu panggilan untuk seorang yang mengajar itu guru gitu kalau apa bahasa kita seperti itu. Tapi itu aslinya ya seperti itu. Nah, ini cuma mengingatkan aja. Ya Muhammadu, ya Ustadzu. Saya beritahu ilmu satu kalau untuk yang bukan nama tapi yang ustadz sama walad. Ini khusus tapi yang udah bisa paham. Kalau ini diganti fathah ini ustadzu, diganti fathah bisa ini ustadzah gitu bisa. Walada juga ini bisa. Tapi ini kalau diganti fathah berarti orangnya belum diketahui yang mana. Jadi saya cuma manggil ustadz, nggak tahu yang mana di situ. Ya ustadzah, pokoknya saya manggil ustadz. Orangnya belum kelihatan. Nah, orangnya belum kelihatan itu ya walada. Jadi misalnya ada orang jatuh dia minta tolong sama orang lain yang ada di situ siapa aja. Dia bilang ya rojula. Ya ini tidak ditunjuk pada seseorang tertentu. Ini ya rojula. Ini tapi sekedar tambahan saya aja yang nanti mungkin akan mendapati ya, tapi setelahnya kok fathah, ya rojula, ya ustadzah. Itu maksudnya itu. Yang tidak ditunjuk pada person tertentu
itu dia nanti akan menjumpai ada yang di fathah, memang ada. Tapi untuk kita belajar sampai yang ini dulu aja. Sampai yang di dhammah aja tanpa tanwin. Ya ustadzu, ya waladu. Nah, itu aja. Ya kita lihat sini. Ini sama ya. Dokturun, ya dokturu. Ya, ini sama semua, masih seperti yang tadi. Kok ada cacat apa ini? Oh ya. Sama. Nah, ini kalau untuk pertanyaan, tetap ini tolong diperhatikan. Benar-benar sudah dibaca. Ya. Ini mudhof ilaihnya ini. Bentuknya man. Cuma di dalam bahasa Arab itu ada beberapa isim, istilahnya ya, kata itu. Isim itu nama atau kata gitu yang bukan kata kerja. Itu yang tidak pernah berubah-ubah, tidak bisa berubah. Dalam istilahnya mabni, kalau dalam ilmu nahwu itu begitu. Seperti ini man. Ini man ini nggak bisa terus nanti di kasrah bang, udah nggak, kita nggak perlu mikir. Selama-lamanya sampai hari kiamat dia man. Jadi walaupun dia jadi mudhof ilaih, dia tetap man. Di sini gimana ini? Kitabu man hadza. Ya. Kitab siapa ini gitu kan. Nah, ini juga mudhof ilaih, cuma mudhof ilaihnya kata tanya ini. Kitabu man. Paham? Kalau yang ini bagaimana? Pak Diki gimana jadi Pak Diki? Qalamu man hadza. Iya, qalamu man hadza ya. Jelas semua? Jelas. Ini qalamu man. Qalamu mahadza. Man tidak pernah berubah sampai hari kiamat. Ada beberapa isim, istilahnya gini aja lah. Nanti lama-lama juga akan dengar ini istilah. Bahasa Arab itu cuma dibagi. Yang khusus itu cuma kata kerja, namanya fi'il. Udah, fi'il gitu ya. Ini namanya fi'il. Ini kata kerja. Udah. Cuma dibagi dua sebetulnya itu. Kata kerja sama selain kata kerja itu isim atau nama itu. Ya ini di sini semuanya ngumpul di sini. Nama benda, nama sifat, kata sambung ya, kata benda, kata sifat, kata sambung, kata tunjuk, semua masuk di sini semua ini. Nah, enaknya bahasa Arab begitu, nggak usah macam-macam. Pokoknya cuma fi'il atau bukan fi'il, udah gitu aja. Masih ada satu kata mereka itu, masih ada satu. Kata mereka yang tidak ini fi'il juga bukan, isim juga bukan. Katanya itu masih ada satu. Kata mereka itu udah dikasih nama aja huruf lah, gitu. Nah sebenarnya ya nggak satu huruf. Kadang-kadang itu hurufnya susunan juga seperti min. Min ini kan min. Ya. Min ini masuk ke huruf. Paham Bapak Ibu? Min ini masuknya huruf loh. Kalau man kok enggak ya? Nah, saya juga nggak tahu tuh. Mereka pokoknya bikin pembagian seperti itu. Man ini kata tanya lah. Kata tanya itu masuk ke isim. Man, a, kemarin ada ini ya, a ya. Ya kan? A ya kan? Ya. Akitabu Hamidin hadza. Saya gitu. Akitabu Hamidin hadza. Apakah ini kitabnya Hamid? Ini a ini. Kata mereka itu enggak, ini bukan huruf ini. Ini masuk ke isim. Ya serapa lah. Itu kan ini aja, memudahkan aja. Yang penting kita ini sekedar untuk memberitahu aja. Nah, ini di dalam saya mau memberitahunya itu, kenapa saya memberitahu? Ada kata-kata itu dari semua itu tadi, itu yang mereka itu tidak pernah berubah. Seperti contohnya ya ini. Ini huruf ya.
man ini. Terus nanti kemarin yang kita pelajari itu hadza itu ya. Hadza. Ya kan? Kalau jauh apa? Zaka atau dalika. Zaka atau dalika. Ini nggak pernah berubah. Nggak usah mikir fathah, kasroh, domah, nggak usah. Ini juga nggak usah mikir. Selama-lamanya hadza. Ada yang seperti itu. Nah, di sini yang seperti itu juga ini kata tanya tadi. A, man, ma. Selama-lamanya seperti itu. Nggak perlu mikir lagi. A, I, U-nya tidak perlu dipikir. Ya, ini gimana nih? Nomor 3. Pak Adi, bisa nggak Pak Adi? Baju siapa ini? Gitu gimana? Baju Siapa? apa? Saya, Pak. Ya. Baju apa baju? Bahasa kita gamis. Komis. Nah, sekarang mau tanya, ini gamis siapa ini? Gitu, tapi seperti ini kali-kali. Kira-kira gimana? Ada komis komisu man hada Iya. Komisu man hadza. Ya, udah betul. Nanti jawabnya gimana? ada komisu Siapa ada misalnya? komisu yasirun. Hah? Yasiru. Yasirnya harus gimana? Ada yasiru. Ini mudhaf. Sandarkan ke sini. Ini Iya. aslinya. Ini kan. Terus ini mudhaf ilaih. Dia harus gimana? Yasiri. Yang berisik siapa ini ya? Ya Pak Adi. Pak Adi. Coba dibuka mic-nya Pak Adi. Komisu. Ya, Pak. Ini aslinya yasirun. Iya, aslinya yasirun. Yasirun pakai sukun karena nama Arab laki-laki. Jadi apa dia? Iya. Kalau dia mudhaf ilaih. Oh iya. Ya. Hada komisu yasiri. Kenapa yasiri? Kenapa nggak ada tanwinnya? Yasirin. Nah, iya. Tanwinnya itu jangan pakai dihilangi. Yasirin. Karena itu jadi pertanyaan. Semua ada alasannya. Dia ada tanwin, dia nggak ada tanwin, dia kok nggak disukun. Semua ada alasannya. Sudah jelas belum? Jadi, ini misalnya Pak Adi jawab kitabu man hadza. Terus kalau ini kitabnya Muhammad, jawabnya gimana Pak Adi? Hada kitabu Muhammadin. Iya. Kalau Yasir, kitabnya Yasir? Ada kitabi Yasirin. Kenapa kitabi? Kenapa kitabi? Kenapa kasroh kitabnya? Kasrah. Hah? Kenapa kitabnya di kasroh? Ada kitabu Yasirin, ya. Iya, kitabu Yasirin. Ya dihilangin tanwinnya ya, jadi kitabu. Bukan Yas. Jangan di kasroh dulu kalau nggak kemasukan apa-apa. Nah. Iya. Ya. Ini insya Allah paham.
Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Saya suka kadang-kadang salah baca itu. Itu Antara madrasah sama mudoris itu dari itu saya perbedaannya ya. gimana? Ya dilihat konteksnya, dilihat artinya nanti. Dilihat maksudnya tapi hurufnya kira-kira sama itu, Pak maksudnya. Ustadz? Misalnya itu bab, di situ ada babun, terus sebelahnya al-madrasatu gitu. Mau digabung, babul madrasati kira-kira kalau pintunya sekolah, kalau pintunya ibu guru nggak mungkin kayaknya gitu. Kemungkinan kecil sekali, hampir tidak gitu ya, dikira-kira gitu. Oh iya. Oh ininya gimana itunya gitu. Tapi hurufnya sama itu Pak Ustadz ya? Hurufnya sama memang, hurufnya sama, nggak ada beda. Tapi dilihat konteksnya. Iya. Gimana ini nomor 9 sudah bisa semua? Ini nomor 9, yang ini Syekh itu ingin menjelaskan hamzah wasol. Sudah pernah saya jelaskan kan Bapak Ibu ya, hamzah wasol ini. Ini hamzah wasol ini. Ini kalau di tengah jangan dibaca. Ya. Jelas, kalau di depan dia dibaca. Ya kan? Ya. Contohnya ini. Gimana baca, siapa mau baca ini coba? Siapa mau baca? Silakan. Yang belum. Mulwaladu Muhammad. Ayo, siapa mau baca? Saya Pak Diki. Yo, Pak Diki. Ismul waladu Muhammad. Sebentar. Sebentar, Pak. Pakai mikir dulu. Kayak start pompa itu kalau nggak mikir nanti ya belum dibuka discharge-nya apa ya, suction-nya belum dibuka nanti. Pikir dulu. Oke. Ini anaknya, nama anak itu. Nah, terus bi? Oh, Ismul waladi Muhammadu wasmul banati Zainab. Belum tepat. Muhammadun. Waladu Muhammadu. Loh kok Ismul waladu lagi lah, itu Anda start pompa saksinya nggak dibuka itu. Boleh kok kayak gitu. Oh iya, orang tua ini Pak. Ismul waladi Muhammadu wasmul banat. Oh, kok Muhammadu kenapa nggak dibaca Muhammadun? Saya tanya itu. Oh iya benar. Sorry, kenapa nggak ditanwin? Itu jadi pertanyaan. Betul, jelas tanwin di sini Pak. Nah iya udah jelas tanwin di situ, kok malah antum nggak tanwin. Grogi Pak, grogi. Nggak ada yang lihat kok. Udah tenang aja, minum juga nggak apa-apa di situ. Ismul waladu Muhammad. Lo Ismul waladu benar lo, itu start pompa, saksinya nggak dibuka itu. Anda itu. Walidu. Ismul walidu Muhammadun. Walidu mana? Pak Diki. Dipikir dulu Pak Diki. Ismul tarik waladi. napas Pak, tarik napas dulu. Ismul waladi Muhammadu. Lo kok Muhammadu? Saya kira masuk ke wow Pak. Kirain di tasjid. Oh enggak. Kalau dalam ini bukan, kalau bedanya sama Al-Quran, dia enggak seperti itu. Dia enggak ada masuk ke wawu, enggak ada. Jadi tetap Muhammadun gitu. Iya. Sorry Pak, diulang sekali Pak. Ulang lagi yo. Ismul waladi Muhammadun wasmul banati Zainab. Zainab. Ya ora apa-apa lah wis. Belum tepat. Kalau salah dibetulin deh Pak. Ini pintu ya, dari kata pintu. Oh. Dari kata pintun. Anak perempuan tuh pintun. Saya ingatnya Pak, kalau susah harus di fathah aja gitu kira-kira kalau nggak ngerti kan tadinya.
Nasihatnya kan. Oh, Nih. bintun. Yang depan udah betul. Ismul waladi Muhammadun. Nah, tinggal yang belakang sekarang. Kok ini jadi Zainaba? Alasan Anda apa? Perempuan. Perempuan. Coba santri yang lain dibantu coba. Gimana itu? Tidak buka sawadi. Al-yawm mana kalau Zainabu. mungkin Iya, ini Zainabu ini. Betul. al-yawm fi wahid huruj. Bas anta masayir kalau wahid huruj ada. Oke, Pak. Salah saya. Terus yang belakang gimana itu? Coba yang lain bantu coba. Siapa mau bantu? Wa ismul Wasmul. Nggak boleh dibaca itu saya terangkan nih. Langsung. Kalau di tengah Ya, jangan wasol. dibaca. Hamzah wasol. hamzah. Wasol. Wasmul apa? Yang tengah itu. Zainabu. Wasmul baiti Zainabu. Wasmul Kok baik? bintu Zainab. Apa, Bu? Wasmul bintu Zainabun. Wasmul bintu Zainabun. Binti. Zainabu. Nah, yang bilang binti siapa itu? Binti Zainabun. Masmul binti Zainabun. Iya. Tuh. Wasmul ini Binti mudhof. Zainabun. Disandarkan kepada ini. Berarti ini tuh harus kasroh. Oh. Al bintu jadi al binti karena dia disandari nama ini. Dan nama anak perempuan itu Zainabu. Gimana? Ya udah dicoba yang bawah ini, coba yang bawahnya bisa enggak? Saya nyobain, Pak. Ya boleh, silakan. Ismul mudarisi Hamidun. Betul. Terus? Ma'as Jangan dibaca. Masmul Betul. Kurang Mas- satu langkah. Masmul Mudir itu mudir. Mudir. Masmul mudiri. Iya, udah 100 Pak Adi. Lulus Pak Adi, lulus. Masya Allah. Allah. Gimana? Masih kesulitan? Yang lain? Apa sudah bisa semua? Insya Allah bisa semua. Insya Allah. Nah ini satu lagi coba. Ibnu Yo, siapa? Yang belum siapa? Pak Rifat mau nyoba nggak Pak Rifat? Belum ini Pak, baru masuk, baru join, sorry. Belum masuk. lambat. Ya udah Nanti Bu. dulu, Pak. Coba Bu Eva belum tuh Bu Eva. Iya Pak. Bu Eva silakan. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Iya, dah lulus Bu Eva. 100. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini yang terakhir siapa mau baca nih? Pak Suhud. Oh Mas Zar'an dulu, Mas Zar'an, coba Mas Zar'an. Ibnul mudarisi fil fasli. Aina ibnul mudiri. Iya, sudah 100. Insya Allah. Lulus. Alhamdulillah. Ada yang masih bingung ini. Gimana? Yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Yang mana? Yang ini? Jami'ati, ya. Ibnu Ibnu Khalidin. Anaknya Khalid. Ibnu Itu Khalid. di universitas. Itu di fil madrasati, di sekolah. Itu. Dan anaknya Hamid di universitas itu. Itu kan? Jami'ati. Gitu Pak Diki? Ibnu Khalidun ya Pak ya? Ibnu Khalidin. Khalidin. Ibnu Khalidin. Karena mudhof ilaih. Iya. Khalidin.
Iya, cuma gitu aja kok. Cuma yang belakang itu silahkan di kasroh. Kalau dia domah tanwin ya kasroh tanwin. Kalau ini kan yang ini al-mudarisu nggak pakai tanwin, ya udah Karena al-mudarisi. ada alif lam. Ya kadang Iya, dia bingung jadi Pak. mudarisi. Kalau ini Khalidun ini, maka jadi Khalidun. Nggak ada alif Khalidin lam. gitu aja. Ya kadang perlu ngonek dulu gitu agak lama baru Enggak, gitu. itu Oh, butuh ini latihan kan. aja. Coba dibaca-baca. Latihan aja dibaca, latihan, Betul, baca. Pak. Gitu aja. Oh itu Alhamdulillah saya juga punya bukunya. gitu-gitu aja kok itu. Itu ya cuma Hmm. gitu-gitu aja. Cuma kita belum biasa aja. Cuma Iya, gitu-gitu Pak. dibolak-balik. Pak, boleh tanya? Ya, Bu, silakan. Ibnu Khalidin itu bisa disederhanakan nggak kalimatnya, pengertiannya bahwa tanwin itu tanda kepemilikan. Jadi si Khalid ini punya anak gitu. Iya, anak Kepemilikan. Jadi Kepemilikannya tanwin. dari kasrohnya itu. Iya, Kasroh. kasrohnya itu kepemilikan. Iya. Oh, iya. Iya, iya. Ya, kasrohnya itu. Ya, kalau dia misalnya maaf aja, bisa aja itu misalnya Ibnu yang laki-laki ini bukan Khalid, saya ganti Usamah gitu. Nulisnya gimana terus? Ibnu bacanya gimana ini? Usama. Tomor butuh. Coba gimana ini bacanya? Anaknya Usama, anak laki-laki Usama. Siapa mau baca? Coba. Usamata ya. Iya, Iya. Usamata. Ibnu Usamata. Apa ini ya, berisik banget ya, tak mute dulu. Ibnu Usamata. Ya, jelas. Bingung nggak ini? Karena Taimar butuh kenapa Pak? Aduh lupa. Coba yang lain jawab coba. Karena bukan Arab. Karena bukan Arab ya Pak. Aminata. Iya. Sebabnya kenapa coba? Siapa bisa jawab coba? Tapi nggak ada Bukan hadiahnya Arab. ini. Kenapa kok Usamata? Karena bukan Arab. Usama ini nama Arab. Dan ini nama laki-laki. Kenapa dia Usamata? Siapa bisa jawab? Karena pakai Ya, betul. Itu ada yang jawab tuh. Kayaknya Mas Jaran ya. Karena dia tak marbutoh terakhirnya. Walaupun nama laki-laki, kalau tak marbutoh tidak bisa tanwin. Usamatu. Muawiyatu. Paman Nabi SAW yang meninggal di perang Uhud. Namanya siapa? Hamzatu. Nanti ya, Hamzah itu Hamzatu. Dia nggak bisa kasroh dia itu selama-lamanya itu. Oh, ya. Saya taunya Pak, maaf, Osama itu taunya ma gitu. Nggak taunya hai Osama. Nah, itu kesalahannya orang barat. Itu sebentar, jangan ngikuti orang-orang barat itu kalau ini nggak pernah ditulis sama mereka itu. Coba cek aja. Usama. Mereka tulis apa? Osama. Hanya mana? Nggak ada. Nggak ada. Iya betul. Oh, bahasa Inggris itu banyak salahnya, makanya bahasa yang membingungkan. Jadi bingung saya Pak. Itu Usama. Sekarang tanya sama orang barat suruh baca ini. Bacanya gimana mereka? Apa mereka baca? Sudah dijelasin. Al-Quran. Masih juga dibaca Quran. Membingungkan. Jadi Anda mengira Usamah itu Osama. Padahal itu Usamah. Hamzah. Juga kemudian Muawiyah. Kemudian Tolhah. Ada juga Tolhah. Misalnya Tolhah itu pakai tak marbutoh juga Tolhatu. Kemudian saya tambah kemarin. Ingat-ingat, ini juga tidak bisa tanwin. Ahmadu, kemudian Umaru. Umar juga Utsmanu. Utsmanu juga. Ini nama-nama yang tidak bisa tanwin. Ahmadu, Umaru, Utsmanu. Udah dari sananya begitu. Ya, jadi berarti
dia tidak pernah bisa kasroh. Makanya ketika dia menjadi mudhof ilaih, misalnya di sini di depannya ada kitabu punyanya Umar. Jadi kitabu Umaro, nggak bisa dikasroh ya. Sama seperti tadi. Padahal itu nama Arab ya. Padahal itu nama Arab ya. Ada pengecualian. Jadi setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Di setiap kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Ya pengecualian cuma sedikit sebetulnya, cuma sedikit. Tapi nama ini sangat populer. Ahmad, Umar ini sangat banyak. Makanya saya beritahu kepada Bapak Ibu karena nama ini sangat populer. Kayak seperti Tolhah itu jarang lah, itu nggak masalah. Tapi kalau Ahmadu, Umaru ini sangat populer. Saya beritahu. Ya, jelas ya. Dia tidak bisa kasroh, kasrohnya digantikan dengan fathah. Gimana? Ada yang bingung? Nggak apa-apa. Nanti sambil jalan, insya Allah bisa. Ini gimana ini ya? Ini halaman berapa ini? Kita nggak selesai ini. 32. 32. Berapa ini? Ini sudah bisa ini. Buat PR, Pak. Ini PR aja, ini sama dengan tadi. Udah ini nggak saya bahas lah ini. PR aja ini sama ini. Nah ini gini aja. Saya beritahu ya. Dalam bahasa Arab itu jenis kalimat itu cuma ada 2. Kalimat yang diawali dengan kata benda atau diawali dengan kata kerja. Dah itu aja. Nih contohnya ini. Ini diawali kata kerja dia. Diawali kata kerja. Coba perhatikan khoroja. Zahaba. Ya nanti seperti itu. Ada yang diawali dengan kata benda. Seperti ini ya. Yang lainnya itu. Ini kata benda ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Nah, ini diawali kata benda. Itu ada 2 kategori nanti Bapak Ibu. Insya Allah kalau yang diawali kata benda seperti yang kemarin, kalau kata benda jangan bingung kok kata benda. Itu kalau kata benda itu sebetulnya di tengah-tengahnya itu ada kata-kata itu adalah tapi nggak ditulis. Seperti yang sudah saya beritahukan ya, atau yang di atas ya, coba ini saya beritahukan yang di atas. Yang kita baca tadi. Nah ini. Ini ya. Ini itu nama anak itu adalah Muhammad. Tapi itu tidak ditulis sama orang Arab gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu nama anak itu adalah Muhammad. Dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Di sini ada dua fase gini ya. Di tengah-tengahnya ini ada sebetulnya itu adalah di situ kan. Di sini juga gitu. Ini adalah gitu. Tapi itu tidak dalam bahasa Arab itu tidak tertulis. Ditulisnya pakai apa? Ditulisnya pakai istilahnya nanti cuma dilihat dari domah-domahnya itu. Dia domah sama domah. Gitu. Sininya domah, sininya juga domah. Gitu. Sininya domah, sininya domah. Gitu. Ismul binti Zainabu, ini domah sama domah. Ini di sini ada maknanya domah-domah ini. Itu adalah gitu. Seperti kemarin saya berikan contoh Al-Hajju Arafah. Jadi di situ domah-domah aja Al-Hajju Arafah gitu. Arafatu gitu. Haji itu adalah wukuf di Arafah gitu. Artinya begitu. Cuma itu adalahnya tidak ditulis ya. Seperti itu. Soalnya nanti ini perlu pembiasaan, kalau udah biasa insya Allah ngerti. Nanti butuh latihan. Lanjut, sekarang kita masuk ke gini aja. Masuk ke pelajaran baru biar agak seneng lah. Bosen gitu itu terus nanti. Ya manusia punya sifat bosan. Nah, ini sekarang mulai mengenal ada laki, ada perempuan. Ya. Kalau perempuan itu suka dengan apa? Nih. Mainan.
Tak. Tak Kok marbutoh. mainan, aduh, tak gigi, wah Tak ini. marbutoh. Atau tak marbutoh, Marbutoh. atau ya mungkin ha aja gitu. Yang seperti ini hadhihi untuk nunjuk perempuan. Ya. Ini juga, nah, ini ya. Coba gimana ini? Ini kan, wah ini masih ada anunya semua ini komplit ini, sudah ada harokatnya komplit ini ya, nggak perlu mikir ini. Coba perhatikan yang bawahnya itu, makanya ini yang di bawah ini, anak perempuannya Yasir, itu apa dia? Dikatakan apa ini? Waqifatun, ya enggak? Berdiri. Ya. Kalau laki-laki kan kemarin sudah waqifun gitu kan? Ya. Kalau laki-laki kemarin waqifun gitu aja. Nah, kalau perempuan ditambah tak marbutoh, waqifatun. Ya, jelas. Jadi misalnya apa ya? Misalnya sakit itu bahasa Arabnya apa? Saya sakit nih. Marid. Ana Marid. 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 Kalau perempuan tinggal nanti ditambah Marito. Maridoh. ya maridotun gitu ya, maridoh gitu. Ya, itu di dalam bahasa Arab memang dijelaskan. Jadi itu jelas yang ini itu laki apa perempuan itu memang betul-betul dibedakan dalam bahasa Arab, tidak dicampur. Itu memang kekhususannya bahasa Arab di situ. Jadi kita butuh latihan memang. Ya kalau kita orang Indonesia belum biasa, mungkin keliru-keliru awal-awal ya nggak apa-apa. Nanti dengan berlatih, insya Allah bisa. Coba saya baca, Bapak Ibu tirukan semua. Ini bacanya gimana ini? Aku pengen denger yang, ya Pak, salah satu lah ini. Ibu atau Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. iya betul. Di panjang pendeknya yang Hamid ya kurang dikit aja. Coba ulang Pak Suhud. Hadza ibnu Hamidin. Pelan-pelan sebentar. Hamidinnya disempurnakan lagi. Kurang sempurna aja. Hadza ibnu Hamidin. Hamidin. Iya gitu loh, mantep itu. Yang terakhir tuh. Coba dari depan Pak Suhud. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ya, Sirin. Yasirin. Iya gitu. Bawahnya siapa baca? Yuk. Coba Pak Alpak mau baca tadi. Ya coba ya. Ibnu Hamidin jalisun. Wa binti Yasiri. Sebentar. Kok binti kenapa? Bintu. Wa bintu Yasiri. Yasirnya ini sebentar. Tanwin Pak enggak tanwin Yasirnya itu? Tanwin. Wa Iya. bintu Yasirin. Iya. Nah, betul. Bintu Yasirin apa? Waqifun. Waqifatun. Karena dia perempuan. Kalau laki-laki ini yang berdiri ini laki-laki apa perempuan ini? Perempuan. Bintunya atau Yasirnya? Anak perempuannya Yasir. Anak perempuannya Yasir. Jadi dia waqifatun. Jelas? Ini pertanyaannya ini. Nanyakan siapa? Man hadhihi berarti ini orangnya udah ngeliat dan tahu yang ditunjuk itu perempuan. Paham? Kalau Bapak Ibu di balik pintu belum melihat orangnya, Bapak Ibu bilang apa?
Bilang man hadhihi apa man hadza? Ada orang ngetok tek 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 tek. Mangdalika. Ibu bilang man hadhihi apa man hadza? Man hadza. Manhaza. Man hadza. Jangan bilang man hadhihi. Kenapa? Karena Belum kalau ketahuan. iya, Belum kelihatan. kalau belum ketahuan, Perempuan. kalau belum ketahuan Perempuan itu atau laki-laki. memakai model kata-kata yang laki-laki. Karena kata-kata laki ini mewakili sesuatu yang belum diketahui juga. Misalnya itu laki apa perempuan belum diketahui, ya udah pakai laki-laki. Paham? Paham. Tapi kalau sudah kelihatan orangnya, mang itu perempuan, baru pakai man hadhihi. Kalau belum kelihatan di balik pintu, jangan bilang man hadhihi, bilang aja man hadza. Gitu. Di dalam bahasa Arab seperti itu model. Ya, ini nah ini karena yang ditunjuk perempuan, aslinya itu ukhtun, disandarkan kepada al-muhandisu. Al-muhandisu itu engineer. Kalau handasah, engineering, keteknikan. Kalau al-muhandis, sarjana teknik. Hadhihi ukhtul muhandisi. Nah, ini saya yang baca lah. Nah, bawahnya ini gimana ini? Jadi artinya apa? Ini adalah ukhtu apa? Ukhtu saudara perempuan. Saudara perempuan, misalnya. Saudara perempuan dari engineer itu. Nah, terus bawahnya gimana itu? Coba lihat Pak, dibaca Pak. Saya Pak. Yuk baca. Saya Diki. Ya Pak Diki. Ahia aidon muhandisatun. Iya. Artinya tahu? Aidon juga. Apakah iya. dia? Aidon apakah juga. Dia, itu apakah? ya. Apakah dia perempuan juga seorang engineer? Ya, apakah dia seorang engineer perempuan juga? Tapi ini engineer perempuan karena sudah jadi muhandisah. Muhandisatun. Ya, seperti guru perempuan mudarrisah. Ya. Terus jawabnya gimana ini Pak Diki? La, hiya tobibatun. Iya. Tidak. Bukan. Dia adalah perempuan seorang dokter. Ya, nggak usah pakai perempuan. Dia adalah seorang dokter perempuan. Tapi perempuannya nggak usah diartikan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dia adalah seorang dokter. Repot memang kalau Indonesia dokter itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau di Arab memang dibedakan. Tabibah itu berarti dokter perempuan. Kita lanjut. Oh, masih ada di bawahnya ini. Nah, ini diajarkan lagi sama saya terakhir. Nah, ini sebetulnya ini perempuan apa enggak ini? Sayyarah itu sebetulnya apa ada? Mobil perempuan, mobil enggak. Tapi berhubung dia ada tak marbutoh, nah, dia masuk kategori ke perempuan itu mu'annas Mu'annas. Ya, istilahnya gitu ya. Jadi dia tidak perempuan. Ya, tapi karena dia seperti ini, maka benda ini masuk kategori perempuan. Sehingga jadilah dia, gimana bacanya itu? Coba, Bu. Sayyaratu man hadhihi. Iya, siapa itu? Bu, siapa tadi? Eva, Pak. Ya, 100, Bu Eva. Sayyaratu man hadhihi. Ini, mudhofnya ini, disandarkan kepada man, belum tahu. Ya. Mobilnya. Nah, kalau mudhaf ilaih biasanya diterjemahkan ke Indonesia pakainya itu. Mobilnya siapa ini? Tapi ini saya nggak ngomong pakai EYD ya. Kalau pakai EYD ini disalahkan. Mobilnya pakainya itu tidak standar EYD. Kalau standar EYD nggak boleh pakainya. Mobil siapa ini gitu aja. Tapi ini untuk memudahkan pemahaman. Ini mobilnya, kalau mudhaf ilaih dalam bahasa Indonesia seperti itu. Mobilnya pakainya. Anaknya, bukunya. Nah,
Mobilnya siapa ini? Ini. Terus kan Bung, ini bacanya Hadhihi sayaratul mudiri. iya betul Pak Diki ya itu ya. Siap. Ya. Oh 100. Ini juga sama. Apa ini? Ma hadihi. Ini pertanyaan untuk benda yang tidak berakal, tidak berakal ya. Ma hadihi. Ini juga sebetulnya bukan perempuan dia, cuma dia belakangnya ada ini nih. Tak marbutohnya, maka dia dikategorikan itu. Hadihi apa? Mikwatun. Ini ciri apa itu? Mim kasroh. Makan. Benda. Alat. Hah? Alat. 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 Mim kasroh itu hampir kebanyakan itu mesti alat. Dalam bahasa Arab itu ini sebetulnya kalau Bapak Ibu mengartikan kan setrika atau sebenarnya ini dari kata-kata apa ini? Ya, ini kalau kita Rasulullah SAW melarang kita untuk pengobatan dengan apa itu disundut besi panas, ya enggak? Ya. Namanya apa itu istilahnya? Kaui ya Pak. Kaui. Kai. Pengobatan kai ya kan? Ya. Itu dari kata itu, kan ini katanya dari ini. Ini fi'il madinya kawa. Tuh kawa itu kata kerjanya yang lampau. Jadi kalau alatnya udah ditambah depannya ditambah mim kasroh. Seperti kemarin fataha. Itu untuk apa? Artinya fataha, membuka, ya kan? Buka. Alatnya untuk membuka. Kunci. Miftahun. Cuma itu dia memang ada dua macam. Ada yang ditambah alif begini, ditambah satu alif jadi miftahun gitu ya. Itu kan dari fa, ta, ha. Nah, cuma itu memang ada yang model kemudian ditambah alif di depannya sih. Di sini tambah mim di sini. Miftah. Coba aja Ibu cek alat itu mimi gitu. Untuk menghapus mimsah penghapus. Apa Bu? Apa Bu Yeni tadi bilang apa? Apa Bu Eva tadi bilang apa tadi? Mi apa tadi? Enggak Pak. Microwave Pak, bukan. Oh iya, kalau microwave saya belum punya ilmunya itu. Microwave saya belum nyampe. Paham saya itu. Nanti saya cari dulu ya. Saya belajar dulu ya. Iklan. Milihnya kok yang langsung yang mahal juga gitu. Mi, masuknya mi Pak. Dia mim kasroh mi. Iklan Pak. Mikwatun ada lagi. Ini mirwahah gitu. Mindilun. Mirwahah ini untuk menghasilkan angin gitu. Nah, ini kan ruh itu kan angin pergi atau angin juga ruh gitu ya atau rawaha hasilnya gitu. Ini untuk menghasilkan angin mirwahah. Ini untuk ini aja, untuk mengingatkan kembali aja nanti kalau melihat yang ada mimi gitu biasanya hampir itu adalah mesti alat. Ya. Nah, ini sebelum kita tutup ada satu lagi. Ini juga huruf ini ya, huruf lam. Ya, ini lam, dikasih lam. Namanya lam lil milik, lam milik gitu. Lam untuk milik siapa itu. Ya. Jadi di sini coba saya baca, Bapak Ibu tirukan. Saya baca, Bapak Ibu tirukan ya. Bapak Ibu buka aja mic-nya,
Saya akan baca, Bapak Ibu tirukan. Liman hadhihi. Liman Hadhihi. Hadhihi li Khalidin. Hadhihi Khalidin. Iya. Ad-darajatu Anasin hadhihi. Ada rojatu anasin Nasin hazi. La. Hadhihi darajatu Ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wa darajatu Anasin qadimatun. Nasin qadimatun. Bentar. Baik, saya terangkan dulu ini. Liman hadhihi yang atas ini, milik siapakah ini? Nah, itu pakai li. Liman hadhihi, sebetulnya itu yang betul. Hadhihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Cuma kalau di Saudi Arabia ya jadi kacau, salah. Hagaman. Di sini pakai haga. Harusnya juga haku, juga sudah diubah jadi haga gitu. Ada hagi, ada hagak. Nah, kalau di Arab yang benar seperti ini pakai li. Liman hadhihi, hadhihi li Khalidin gitu ya. Jelas Bapak Ibu ya, ini li untuk li kepemilikan, lam untuk kepemilikan. Setelahnya ini seperti ya, setelahnya harus kasrah juga ya. Setelahnya kasrah li Khalidin. Ini perhatikan, li Khalidin ya. Tapi kalau seperti man ini selama-lamanya, nggak perlu mikir AIU. Tapi kalau nama orang li Khalidin, kalau punyanya Muhammad li Muhammadin, kalau punyanya Ammar li Ammarin ya. Ini mudhaf ilaih. Darajatu Anasin, daraja itu ad-darajatu Anasin hadi, apakah sepeda ini milik Anas? Nah, sepeda dipakai hadihi, kenapa? Karena ada apanya? Tak marbuta. Ya, tapi sepedanya itu bukan perempuan. Masa ada sepeda perempuan? Enggak ada. Tapi ya kalau tak marbuta dia udah masuk ke perempuan. La, bukan. Hadihi darajatu Ammarin. Nih, ini untuk menunjukkan kepemilikan juga bisa pakai mudhaf ilaih, nggak perlu pakai. Sebetulnya bisa jadi dikatakan la hadihi li Ammarin, gitu juga bisa. Ini punya Ammar, li Ammarin, gitu juga bisa. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudhaf ilaih itu kasroh. Sebetulnya karena apa? Karena kepemilikan itu. Sebetulnya dia menggantikan sebelumnya itu ada li itu. Nah, makanya dia itu kasroh. Hadihi jadidah. Ini karena dia sudah disifati perempuan, aslinya kalau laki-laki jadidun, jadid. Tapi kalau perempuan ditambah lagi jadidah. Ya, kalau lama itu kodim, kodim. Ya, kodim itu lama. Kalau cuma ini karena darajah, maka dia kodimah. Ya. Saya baca lagi, Bapak Ibu tirokan sampai sini aja 34 ya, nggak apa-apa lah, dikit-dikit sabar aja. Ini memang betul-betul agak susah sedikit sih. Karena belum biasa aja. Ya kalau udah biasa ya segitu-gitu aja, cuma hilangin tanwin yang pertama, yang kedua di kasrah, udah gitu aja. Saya baca, Bapak Ibu tirukan ya. Hadhihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jidda. Hadhihi sa'atu aliyin hiya jamilatun jidda. Nah, ini sebetulnya begini tulisannya, maaf. Ini jiddan itu ada masjidnya gitu ya. Jiddan gitu. Maksudnya, tapi dia nggak ada tak marbutoh dia.
Jiddan ini tidak mengenal perempuan laki-laki, semuanya udah cukup dengan jiddan gitu aja. Walaupun ini jamilah, tetap dia hanya mengenal satu macam jiddan. Banget sangat gitu ya. Dia bagus sekali gitu. Hadihi sa'atu aliyin. Ini jamnya Ali, dia itu sangat indah. Yes, saya baca lagi, silakan dirubah. Hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Hadhihi Hadhihi mil'aqatun wa wa hadhihi hadhihi qidrun. qidrun. Al mil'aqatu fil qidri. Al Al mil'atu mil'aqatu fil qadri. qadri. Fil qidri. Fil Al qidri. mil'aqatu fil qidri. Iya. fil kidri. Hadihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul Iya. Allah apa Pak Ustaz? Alahi apa? Nah ini ya, ini kalau cuma begini, Petani. hayya 'alal falah. Artinya apa itu? Menang. Ya, Menang. kemenangan. Menang. Ya. Tapi kalau di tasdid sininya, falah itu petani. Oh, ada tasjid. Jauh artinya. Ya jauh. Nanti kalau misalnya nih, ini besi itu hadid ya. Saya gini, haddad. Ini tukang besi. Makanya pilot juga gitu, tayyar. Karena terbang itu. Nanti kita bahas lah. Itu kalau pilot, airport, airlines, apa semuanya itu hurufnya sama. Udah cuma tok, hamzah sama ro, udah gitu aja. Cuma diputer-puter aja udah. Nggak perlu belajar satu-satu. Ini saya cerangkan sebelum kita tutup ya. Aduh, maaf ini udah 1 jam. Nanti malah hang komputernya kan repot. Nih. Saya mau bahas ini aja. Ini adalah, nah gitu ya, ini sebetulnya gitu. Ini adalah, apa ini Pak? Baqarah apa? Sapi betina. Ya, Sapi betina. sapinya Pak Petani. Saya beritahu nih, saya beritahu ya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam hal hewan dan juga tumbuhan, itu kalau kita mengatakan, kalau misalnya nggak pakai tak marbutoh, gini aja. Ini apa? Baqarah. Korun gitu ya, nggak pakai tak marbutoh. Itu artinya ini kaum sapi, bangsa sapi. Tapi kalau saya mau menyebut seekor sapi, maka saya harus menulis ini, saya tambah dengan tak marbutoh di sini. Ini artinya seekor sapi. Misalnya, Pak, diulangi tolong Pak, diulangi Pak. Tadi Baqarah tadi bangsa udah sapi. gini, Pak. ya sebentar. Misalnya semut, Ibu tahu semut? Oke. Semut. Ya. Iya. Semut itu apa bahasa Arabnya? Namel. Namel ya. Namel. Namel kalau nggak ada tak marbutohnya berarti dia bangsa semut. Tapi kalau dikasih tak marbutoh, namlah berarti seekor semut. Ini saya kasih contoh di Quran kalau ada, mudah-mudahan ini Qurannya mana ya. Sabar ya. Sebetulnya udah habis waktunya tapi di mana tadi? Sebentar ya. Misalnya di mana tadi itu? Oh. Sebentar maaf. Kalau namel, ini. Bukan nih. Nah ini nih. Nah ini ada Quran nih ya. Saya kasih contoh nih di Quran aja biar jelas. Biar enggak ini. Ini Qurannya.
Kok ayatnya ini? Bentar ya Bu, sabar. Suratnya. Surat Naml. Misalnya ini. Kelihatan nggak ini Pak? Kurangnya kelihatan nggak sekarang? Iya. Ya, Kelihatan. kelihatan. An-Naml. Surat An-Naml. Coba ini. Ini ya. Hatta idza atau. Ini bisa ngelihat nggak? Hatta idza atau Ya. ini. Ya, Kelihatan. Iya, Saya Pak. besarkan lagi, kalau nggak Bisa. bisa saya besarkan lagi. Kelihatan. Nih, kelihatan Pak. nih maaf sebentar saya besarkan. Nah, ini di sini sampai hatta itu sampai idza tatkala atau dari kata ata, tapi dia karena orang banyak ditambah wawu, atau mereka mendatangi. Ata itu mendatangi, kalau atau mereka mendatangi orang banyak. Ala mendatangi di gitu ya. Di sini di. Wadi itu lembah. Wadi kan di sini banyak ya, wadi apa wadi macam-macam lah. Kalau ibu lewat mau ke Mekah kemana itu ada wadi. Wadi itu lembah. Coba ini apa ini? An-Namli kan ini. Ini mudhof ilaih ini. Ini mudhof. Ini mudhof ilaih. Tapi di sini ada ala ini man. Ala wadin namli. Dia tatkala mereka mendatangi lembah semut. Ini kan semutnya nggak pakai tak marbuthah kan? Ya. Berarti ini bangsa semut. Ini sampai di bangsa semut. Qalat, ini berkata namlatu. Sekarang ini pakai tak marbuthah enggak? Pakai. Ini semut tapi pakai tak marbuthah, berarti marbuthah. dia seekor semut. Subhanallah. Paham enggak Bapak Ibu? Sudah paham? Wow. Saya tidak mengatakan Pak. kepada Bapak Ibu itu, kalau dikatakan Baqarah, yang tadi Baqarah kan tadi ya, itu Ya. sebetulnya belum tentu sapinya perempuan. Tapi dia seekor sapi. Paham nggak? Nah, tapi kok begitu ya? Enggak. Walau alam ya, bahasa Arab itu seperti itu. Misalnya, saya bilang tamer. Tamer itu Bapak Ibu tahu nggak tamer? Kurma. Kurma atau itu bangsa kurma. Ya kurma apa? Kurma gitu. Tapi kalau saya mengatakan tamroh, pakai tak marbuthah, tamroh, artinya apa itu? Sebuah Jenis kurma. kurma. Sebuah kurma. Sebutir Sebutir kurma. kurma. Kalau saya mengatakan tamroh, berarti satu butir kurma. Tapi itu perempuan apa enggak? Bukan. Ya bukan, belum tentu. Bukan. Tapi itu satu butir kurma. Tapi kalau saya mengatakan tamer, itu belum tentu satu butir sebetulnya. Itu kurma aja. Ada kurma nggak di meja? Ya kurma nggak tahu berapa. Gitu. Tapi kalau sudah mengatakan tamroh, makanya Rasulullah SAW ketika mengatakan apa itu, walau bisikit tamroh gitu, meskipun dengan sepotong sesuatu yang terbelah, separuh kurma. Ya. Hadisnya gimana itu depannya tuh aku lupa itu. Pak, jadi penyebutan Baqarah sapi betina itu salah ya Pak ya? Kalau menurut saya itu kurang tepat. Itu kurang tepat. Coba Ibu baca lagi di surat Al-Baqarah itu, terkadang menyebutnya nggak pakai tak marbuthah juga, ada ayat yang cuma Baqarah. Innal baqaru tasyabaha alaina. Ya enggak? Ada ayatnya yang mengatakan innal baqara tasyabaha alaina. Ada ayat yang seperti itu, enggak pakai tak marbuthah itu. Ada yang pakai tak marbuthah, iya, ada yang tidak pakai. Jadi sebetulnya kalau mestinya itu seekor sapi. Jadi Allah itu memerintahkan Bani Israel itu cari seekor sapi, enggak harus perempuan sebetulnya itu. Cari aja seekor sapi. Gitu. Tapi Bani Israel itu tanya. Ya, ini ala kulihal, ya mohon maaf ini malah kepanjangan nanti. Ini untuk sekedar pengetahuan biar bisa menghubungkan dengan Al-Quran juga. Makanya itu seperti itu kalau dalam perhewanan dan kurma tadi seperti itu ya. Semoga nanti kapan-kapan kita sambung lagi.
Insya Allah Justru ya. menarik ini Ustadz, yang ininya menarik sekali. Iya, karena harusnya memang kita hubungan dengan Al-Quran ya. Ya mohon maaf ya. Misalnya kita mengenal kata-kata apa? Mil'aqah, kidrun. Itu memang sebetulnya tidak begitu kita butuhkan. Karena di Quran hampir-hampir itu kan jarang disebut ya. Hampir-hampir itu kan. Jadi sebaiknya memang kita mencari kata-kata yang itu di Quran ada gitu sebetulnya. Tapi di antara kelebihan kitab ini nanti kalau udah masuk jilid yang kedua, ketiga itu hampir selalu Syekh itu mengambil contoh kalau nggak dari Quran, dari hadis. Itu kelebihan kitab ini. Tidak seperti kitab-kitab yang lain itu ngambil contohnya itu asal kata aja. Misalnya Doroba Zaidun Muhammadan. Nah itu kalimat-kalimat yang di situ tuh itu nggak ada di Quran dan di hadis ya. Jadinya itu menambah sulit kita belajar malah. Ya, wallahu taala alam. Mungkin ini dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi insya Allah. Kalau yang masih ingin berlatih ya nanti bisa hadir hari Sabtu misalnya ada tambahan saya silakan aja. Kalau yang udah memang mantap nggak usah hadir nggak apa-apa. Ya dari saya cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa jazakumullahu khairan atas kehadiran semua. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah ya, jangan sampai lemes. Mudah-mudahan bisa istiqomah semuanya. Ya. Insyaallah. Insyaallah.